Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap baik-baik ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan nama saya Ibu Widya Utami atau biasanya dipanggil dengan Bu Widya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai yang namanya soal literasi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah berdoa selesai. Nah, teman-teman sebelum kita memulai soal yang pertama, nah Bu Widya mau tanya nih, literasi itu apa sih ya? Literasi itu kemampuan menulis dan membaca. Jadi nanti soal-soalnya itu kebanyakan berkaitan dengan bacaan ya teman-teman. Nah, terus bacaannya biasanya kebanyakan banyak ya. Nah, terus gimana sih tips dan triknya untuk menjawab soal agar lebih mudah, terus lebih cepat ya. Nah, nanti kita pelajari ya teman-teman. Yuk kita sekarang beranjak ke soal yang pertama. Oke teman-teman, ini adalah soal yang pertama. Nah, soal pertama ini bentuknya mengenai soal bacaan ya. Nah, tipsnya kalian itu jangan dibaca bacaannya terlebih dahulu, tapi dibaca perintahnya agar lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah, perintahnya di sini inti paragraf kedua teks tersebut menjelaskan. Nah, kita langsung saja menuju ke paragraf kedua. Lah, paragraf kedua itu dimulai untuk pencemaran di laut. Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Nah, inti itu apa sih teman-teman? Inti. Nah, inti itu bisa dikatakan suatu ide pokok. Ya, ide pokok itu informasi yang menjadi permasalahan utama yang disampaikan dalam sebuah teks atau sebuah paragraf. Itu ya, teman-teman. Nah, biasanya inti atau paragrafnya itu kalau nggak terletak di awal atau di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir atau di campuran ya. Kalau kalian baca bacaan yang soal pertama ini, intinya itu terletak di awal, yaitu Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Begitu. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya teman-teman kira-kira? Nah, langsung saja kita klik jawabannya. Nah, jawabannya adalah B. B itu apa teman-teman? B itu pencemaran sampah plastik di laut. Gitu. Jadi paragrafnya termasuk paragraf deduktif. Ide pokoknya terletak di awal. Begitu ya teman-teman. Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut ya. Oke teman-teman, sekarang kita beranjak ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini berisi infografik gambar ya. Langsung saja kita baca perintahnya. Siapa sasaran pembaca esai Budi? Gitu. Nah, ini tentang ayo bangun desa. Nah, sudah ada gambaran nggak ini sasaran esainya ini untuk siapa? Kalau belum, teman-teman baca yang bawah ini. 4 alasan perlunya partisipasi pembangun desa. Yang pertama, pemerintah saja tidak cukup. Yang kedua, warga desa adalah subjek pembangunan. Yang ketiga, kesejahteraan desa ditujukan dan ditentukan oleh warga. Jadi 3 alasan ini saja ditujukan untuk warga. Nah, begitu. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah penduduk desa. Yuk klik bacaan. Nah, jawabannya adalah A, penduduk desa. Nah, kalau kira-kira perangkat desa di sini
Balance enggak? Enggak kan ya? Jadi ini ditujukan untuk perangkat desa. Ditujukan untuk penduduk desa gitu ya. Dari sini teman-teman sudah paham ya? Mungkin kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua ini adalah apa gagasan utama paragraf pertama? Gitu. Nah, teman-teman, dari bacaan ini kita tengok paragraf yang pertama. Paragraf pertama itu dimulai daripada 16 November 2010, angklung diakui sebagai warisan dunia, budaya dunia kategori tak benda oleh UNESCO. Namun, pelestarian angklung di Indonesia tentu menghadapi hambatan. Perkara klasik seperti tidak ada generasi, baik dari sisi seniman maupun pengrajin angklung, masih menjadi masalah utama. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, angklung tak banyak memiliki peminat dalam tataran generasi muda. Nah, teman-teman, setelah kalian baca paragraf pertama, kira-kira jawabannya apa ya? Yuk, kita klik jawaban. Nah, teman-teman, jawabannya itu adalah D. Angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan budaya dunia. Nah, kenapa kok D? Nah, kita tengok. Jadi, ide pokok atau gagasan utama dari teks paragraf pertama itu terletak di nomor 1 dan 2. Begitu, teman-teman. Ya, jadi jawabannya D. Angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan dunia. Yuk kita lanjut ke nomor 4 ya teman-teman. Nah, pada soal yang keempat ini bacaannya yaitu pernyataan manakah yang termasuk ke dalam jenis penghasilan pasif? Nah, penghasilan pasif itu apa ya? Jadi penghasilan pasif itu adalah pendapatan seperti atau penghasilan yang berasal dari properti persewaan atau juga seperti kemitraan terbatas. Jadi contohnya seperti kayak mendapat bunga, terus mendapat bisnis dari yang dijalankan atau keuntungan yang sudah dijalankan begitu. Jadi kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah E. Penghasilan yang diterima dari usaha sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi jenis penghasilan pasif itu usaha atau penghasilan yang dihasilkan dari usaha sendiri begitu ya. Jadi jawabannya adalah E begitu. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang kelima ya. Nah, soal kelima ini dibaca perintahnya. Berdasarkan contoh-contoh mata kuliah tersebut, apakah yang membuat keputusan Agus dapat dikatakan tidak tepat begitu. Nah, kita langsung baca bacaannya ya. Agus memutuskan untuk berkuliah di jurusan psikologi. Keputusan itu dibuat saat ia menyadari kalau ia senang mempelajari perihal kepribadian dan lega karena dapat menghindari matematika momoknya selama ini. Jadi Agus ini tidak senang pelajaran matematika. Nah, kenapa kok Agus malah justru memilih memilih kuliah psikologi begitu ya? Kenapa? Karena kalau dikatakan sebagai psikologi itu adalah ilmu turunan dari matematika begitu teman-teman. Nah, coba dilihat
pelajaran atau mata kuliah yang Agus tempuh. Nomor 1 sampai 13 itu coba dilihat teman-teman. Itu ada pelajaran statistika psikologi. Terus ada yang namanya psikometri. Itu sama halnya dengan matematika. Begitu. Nah, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah C. Ia memiliki asumsi yang keliru tentang perkuliahan di jurusan psikologi. Jadi aku iki intinya gak seneng matematika, tapi DE malah ngapik psikologi. Alasannya seneng kepribadian. Padahal psikologi ini adalah ilmu turunan dari matematika. Waduh, gimana Gus? Agus ini ya. Yuk kita lanjut soal yang keenam ya teman-teman. Nah, ini adalah puisi dari W.S. Rendra ya teman-teman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita baca yang bait pertama. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Nah, puisi yang bait pertama ini saja sudah mencerminkan kalau kita tidak boleh mengambil suatu keputusan, begitu ya. Nah, atau pada bait pertama ini W.S. Rendra itu menyiratkan kalau kita itu tidak boleh terus-menerus bergantung terhadap bangsa asing, itu maksudnya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah tentang B. Begitu. Suatu keputusan untuk mengambil langkah. Itu jawabannya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 7. Nah, tema puisi tersebut adalah, ini puisinya tentang puisi Bung Karno gitu. Nah, puisi Bung Karno ini pada sajak kami turunkan Iskandar Muda, tetesan darah satu Raf Safia anak cucu Mujahid Tiro, kemenakan Umar pahlawan telah siap bergempur. Nah, ada kata bergempur. Itu menandakan apa? Menandakan suatu keberanian, begitu ya. Jadi jawabannya adalah E, begitu. Lanjut. Soal ke-8. Kata tidak baku pada teks tersebut adalah, yuk dibaca. Peneliti terbaru mengungkapkan anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki resiko tinggi terkena kanker di kemudian hari. Dalam studi itu, tim menganalisa 22 studi berbeda dalam rangka menemukan hubungan antara risiko kanker dan gaya hidup masyarakat sejak masa kecil. Seluas itu, secara luas peneliti juga mengamati kondisi hidup yang buruk berperan meningkatkan seluruh resiko kematian pada manusia. Jadi kata tidak bakunya apa teman-teman kira-kira? Kata tidak bakunya itu adalah menganalisa. Jadi jawabannya A. Coba yuk kita telaah. Dalam studi itu, tim menganalisa dua studi lah. Dibaca saja sudah tidak enak ya teman-teman. Gitu. Jadi perlu perbaikan. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Soal ke-9. Soal ke-9 ini disuruh untuk mengurutkan. Urutan yang tepat untuk cerita tersebut adalah, ini bacaannya tentang apa teman-teman? Ayo kira-kira tentang apa ya? Jadi bacaannya tentang si Alif ya. Si Alif ini lagi ngapain? Nah, tipsnya teman-teman, langkah pertama kalian itu harus mencari sebuah orientasinya atau sebuah gambaran awal suatu bacaan cerita. Kira-kira gambaran awalnya apa ya?
gambaran awalnya itu mengenai nomor 4. Begitu. Di sebuah restoran cepat saji, Alif memegang foto Laras. Dia menatap foto itu lama sekali. Itu. Ya, jadi nomor 4. Ayo dilihat kira-kira abjad ini A sampai E yang awalannya angka 4 itu mana? Antara B sama C, begitu. Terus apa ya? Kalau 4 kalau B ini 4 terus ke 5. Ditempatkannya foto itu di meja berdampingan dengan map pemberian Herlam. Nah, kira-kira serasi nggak teman-teman? Nomor 4 sama 5 ini kalau digabung. Serasi ya teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah B. 4, 5, 1, 3, dan 2. Terus kita lanjut ya teman-teman. Lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10 ini, unsur intrinsik yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah, ayo, unsur intrinsik itu ada apa aja kira-kira? Ada tema, ada alur, ada sudut pandang, ada latar, kemudian ada tokoh penokohan, ada gaya bahasa, terus ada amanat. Ayo, unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur dari dalam. Kalau di dalam sebuah novel itu kan ada yang namanya unsur intrinsik sama ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu unsurnya meliputi apa aja, teman-teman? Ada nilai moral, nilai nilai psikologi, nilai keindahan, nilai keagamaan, nilai sosial budaya, nilai politik, dan lain sebagainya. Tapi kita membahas yang namanya unsur intrinsik terlebih dahulu. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, jawabannya adalah B, yaitu sudut pandang. Begitu. Kenapa, Bu? Kok bisa dijawab B? Soalnya pada bacaan tersebut seorang dia ini terlalu menceritakan tentang si mamanya gitu. Apa sudut pandang itu? Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama sama orang ketiga. Terus sudut pandang orang pertama itu apa sih, Bu? Jadi sudut pandang orang pertama itu, misal saya membuat sebuah karangan cerpen. Nah, cerpen itu mengisahkan kisah saya sendiri. Itu yang dinamakan sudut pandang orang pertama. Lah, terus orang ketiga itu apa, Bu? Kalau orang ketiga itu sudut pandang atau saya bercerita tentang seseorang. Itu adalah sudut pandang ketiga, begitu. Ya. Terus kita lanjut ya, teman-teman. Soal yang ke-11. Watak tokoh Atma pada kutipan drama tersebut adalah, ayo, apa watak itu? Watak itu bisa dikatakan sebagai sifat. Ayo, sifatnya apa? Fatma ini seorang siapa? Atma. Atma ini adalah seorang abdi hukum, atau dia bekerja sebagai hakim ya, teman-teman. Nah, silakan dibaca soal bacaan ini. Bacaan Atma yang dialog terakhir itu, teman-teman. Itu kan dia membahas tentang aku hanya seorang hakim, seorang abdi hukum. Keadilan harus ditegakkan. Yang terbukti bersalah harus dihukum. Nah, dari omongan Atma ini, dia wataknya apa? Galak enggak? Enggak ya. Atau adil? Ya. Terus baik? Iya. Ramah? Iya. Tegas? Iya. Lah terus apa, Bu? Kok semuanya iya? Nah, sifat yang paling menonjol itu adalah tegas. Begitu. Ada pernyataan mengenai seorang abdi hukum. Keadilan harus
tegakkan. Nah, ada kata-kata seperti itu teman-teman, yang melatar belakangi bahwa wata atma itu adalah tegas. Begitu. Lanjut. Latar tempat yang terdapat pada kutipan novel tersebut adalah, ayo dibaca. Hujan mulai menetes turun ketika Rana sampai rumahnya. Begitu. Wah, dari bacaan kalimat pertama saja sudah ada latar tempatnya ya teman-teman. Apa kira-kira? Oke, jawabannya adalah A. Rumah. Begitu ya. Latar itu ada 3. Ada latar tempat, latar waktu, terus ada latar suasana. Jadi yang diminta adalah latar tempat. Jadi tempatnya ada di rumah. Kalau soal seperti ini kira-kira gampang ya teman-teman untuk dicerna atau dipelajari ya. Oke, sila kita lanjut soal yang ke-13. Pernyataan di atas merupakan bagian dari, ayo kira-kira apa? Kita baca ya. Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, seraya memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, diklat Emotion Spiritual Quoted Peduli Pendidikan 2 tahun 2007 di Kota Tarakan, secara resmi saya nyatakan dimulai. Tok 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 tok. Oke ya, ada kata-kata demikianlah kiranya. Ayo, berarti apa jawabannya teman-teman? Yuk, apa ayo apa? Ada kata demikianlah itu loh ya. Jadi jawabannya adalah penutup sambutan. Kalau penutup wawancara kira-kira benar nggak? Salah, soalnya kalau wawancara itu berarti teksnya berbentuk sebuah dialog. Kalau di sini kan enggak ya teman-teman. Ini ada penutup sambutan. Kalau Bu, sambutannya kalau kok bisa dikatakan sebagai penutup sambutan, Bu? Mana buktinya, Bu? Nah ini ada yang namanya seraya memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, diklat bla 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 bla. Secara resmi saya nyatakan dimulai. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-14. Tara, ini bentuknya adalah sebuah gambar ya teman-teman. Jadi perintahnya apa? Bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1957 di Tidore adalah apa? Ayo Tidore, yuk dilihat. Kira-kira teman-teman apa ya jawabannya? Langsung saja kita tengok bacaan Tidore ya. Kita lihat jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah pawai mobil hias keliling dengan spanduk merah putih. Begitu ya teman-teman jawabannya. Bisa dilihat bacaan yang tidur ini kan ya. Gitu. Lanjut kita soal yang ke-15. Jadi nomor 14 itu jawabannya adalah A. Pawai mobil hias keliling dengan spanduk merah putih. Lanjut. Soal yang ke-15. Nah, soal 15 ini dibaca perintahnya. Upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat alam dari Tuhan disebut, ayo apa? Kita tengok yang A, sedekah bumi. Kita langsung ke sedekah bumi ya. Sedekah bumi adalah acara adat sebagai rasa syukur atas nikmat alam yang telah diberikan. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah A, begitu. Kalau mapak tambah. Acara adat yang dilaksanakan bertujuan mengusir penyakit. Wah, kira-kira benar nggak sama perintahnya? Enggak ya. Jadi jawabannya adalah A. Begitu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 16. Oke.
jumlah film yang telah diproduksi Disney sebanyak titik-titik film. Yuk, kira-kira apa? Dicari. Nah, mana ya bacaan yang melatar belakangi berapa film yang digarap Disney. Nah, Ki. Secara keseluruhan, Disney memproduksi lebih dari 100 film yang diproduksi oleh studionya. Begitu. Jadi jawabannya apa ya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah B, lebih dari 100 film. Gampang ya teman-teman? Oke, kalau gampang kita lanjut. Soal ke-17. Soal ke-17 ini makna ungkapan buah pena yang terdapat dalam teks tersebut adalah, kira-kira teman-teman pernah dengar nggak yang namanya buah pena? Ayo, apa? Kalau nggak pernah dengar, yuk kita baca. Bacalah teks berikut. Meskipun belum banyak dikenal pembaca, ia tetap menuangkan ide-idenya yang inspiratif. Di beberapa galeri dari sudut-sudut baca, kita dapat menikmati buah pena dan karya lainnya. Kemampuan memadukan karya itulah yang terkadang kita belum memikirkannya. Nah, apa ya kira-kira? Yuk, kita bahas. Yang A, lukisan. Bener nggak itu lukisan? Nah, kalau di bacaan itu dia kan ada yang namanya ini, ia tetap menuangkan ide-idenya yang inspiratif, begitu. Nah, menuangkannya itu gimana? Apakah ada yang digambar, yang dilukis? Enggak ya. Jadi kalau dijawab A itu kira-kira kurang benar ya teman-teman. Terus B, tulisan. Benar nggak? Ya benar. Jadi buah pena itu adalah sebuah tulisan. Diingat-ingat ya teman-teman. Kalau kita menemui suatu bacaan buah pena, itu artinya adalah tulisan. Gitu ya. Kita lanjut soal ke-18. Oke, 18 ini kalimat di atas merupakan bagian dari, ayo apa? Dibaca ya. Besar harapan saya untuk bisa bergabung dengan perusahaan yang Bapak pimpin. Untuk itu, saya sangat mengharapkan berita dari Bapak. Kira-kira apa teman-teman? Ini bacaannya tentang surat lamaran pekerjaan ya. Kalau kalian pernah nggak membuat surat lamaran pekerjaan? Pernah ya teman-teman pastinya ya. Jadi ini kalau ini merupakan bagian dari apa teman-teman? Bagian dari penutup surat lamaran pekerjaan. Kok bisa Bu ditandai dengan apa Bu kok itu dikatakan sebagai penutup? Bisa dikatakan sebagai penutup itu untuk itu saya sangat mengharapkan berita dari Bapak. Begitu. Itu yang menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah penutup surat lamaran pekerjaan. Lanjut. Ada soal cara menulis alamat yang benar, gitu ya. Yuk kita bahas sebuah surat yang mau dikirim, begitu. Nah, itu adalah PT Astra Motor, Jalan Keramat Raya nomor 132 Jakarta 10545. Kira-kira kenapa kok dari perintahnya itu salah, teman-teman? Salahnya di mana? Oke, kita bahas ya. Cara penulisan yang benar yaitu kita bahas yang A terlebih dahulu. YTH.PT
Astra Motor JLN Kramat Raya Jakarta serat bla 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 gitu. Nah, kira-kira benar nggak? Jadi nggak usah YTH ya teman-teman, langsung saja PT Astra Motor begitu. Ya, jadi salahnya terletak di YTH itu ya, gitu. Terus kita beranjak ke B. B ini PT Astra Motor Jaya Kramat Raya 132 Jakarta bla 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 gitu. Kira-kira bener nggak? Ya, bener banget. Jadi perintahnya itu, dia salahnya itu di penulisan jalan teman-teman. Penulisan jalan terus sama di depannya jalan itu kan ada komanya ya, jadi nggak perlu teman-teman. Jadi langsung saja PT Astra Motor ini sudah benar, besar-besar semua. Terus jalannya itu harus huruf caps lock atau huruf besar. Jalan huruf besar, Kramat Raya, K sama R-nya juga besar. Terus nomor itu bisa ditulis, bisa tidak. 132, koma itu nggak perlu ya teman-teman, langsung saja Jakarta, J-nya juga harus lebih huruf besar gitu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Lanjut. Soal nomor 20. Kata yang menunjukkan bahwa kalimat di atas bermakna lampau. Apa? Nah, makna lampau itu apa, teman-teman? Makna masa lalu atau makna yang telah terjadi atau sudah terjadi. Nah, apa kata yang menunjukkan kalau itu bermakna lampau? Kita baca ya. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Begitu. Yuk kita bahas. Apakah A telah, B bekas? Bekas menunjukkan suatu kata lampau nggak teman-teman? Enggak ya. Terus prajurit yang gedung. Apa kira-kira? Jadi jawabannya adalah A, telah, gitu ya. Kalau ada yang namanya kata kini, gitu. Itu masa apa teman-teman? Masa lampau enggak? Bukan ya. Kalau ada kata-kata kini, terus apa itu sekarang, kemudian itu menunjukkan masa saat ini atau masa yang akan datang, bukan masa lampau ya teman-teman. Jadi terus kata yang bermakna lampau itu seperti telah, setelah, yang lalu. Itu ya teman-teman. Paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 21. Perbaikan kalimat surat lamaran pekerjaan tersebut adalah, yuk dibaca perintahnya. Berdasarkan iklan di Harian Kisah 9 Oktober 2019, saya sangat ingin menjadi teknisi komputer pada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, contoh soal itu atau bacaan ini itu kan sangat tidak baku ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau menjadi baku, apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Mengganti sangat ingin mengajukan lamaran pekerjaan. Begitu. Jadi begini. Berdasarkan iklan di Harian Kisah 9 Oktober 2019, saya mengajukan lamaran pekerjaan gitu. Jadi
kata sangat ingin itu sangat nggak baku di dalam sebuah kata resmi ya teman-teman. Sehingga koyo wong mohon-mohon banget gitu ya. Ya emang sih mohon, cuma mohon itu dalam artian yang sopan gitu. Lanjut soal ke-22. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas adalah paragraf apa ayo? Nah, paragraf tadi sedikit disinggung ya. Ada paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif itu paragraf yang ide pokok gagasan utamanya terletak di awal kalimat. Terus ada kalau induktif yang B ini. Induktif ini paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir kalimat. Terus kalau campuran itu berarti di awal dan di akhir. Kalau deskriptif sama naratif ini dia tidak merupakan contoh atau jenis-jenis paragraf. Jadi A, B, C itu merupakan jenis-jenis paragraf. Nah, sudah dapat ya. Kalau jawaban D dan E di skip. Enggak, itu bukan jawabannya. Kira-kira apa ya jawabannya? Yuk kita baca ya teman-teman. Banyaknya faktor penyebab Ciliwung menjadi sumber banjir. Ada faktor yang tak dipenuhi manusia dan yang dipengaruhi manusia. Faktor non-manusia adalah tingginya curah hujan, jenis tanah, dan topografi wilayah aliran. Sementara itu, yang dipengaruhi manusia adalah penggunaan dan pengelolaan lahan sepanjang DAS, daerah aliran Sungai Ciliwung. Jadi apa ya kira-kira? Ide pokoknya itu adalah banyaknya faktor penyebab Ciliwung menjadi sumber banjir. Jadi kalau paragraf atau ide pokoknya terletak di awal, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah A, paragraf deduktif. Gitu ya, terletak di awal kalimat. Banyaknya sampai ke sumber banjir itu ya. Jadi yang lainnya itu adalah kalimat pernyataan ya, kalimat pernyataan. Jadi kalimat kedua sampai ke seterusnya itu berisi kalimat pelengkap atau kalimat pernyataan. Lanjut soal ke-23. Bagaimana cara menuliskan surat penolakan lamaran pekerjaan tersebut dengan benar? Ayo dibaca ya. Seorang calon pelamar pekerjaan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke suatu PT yang bergerak di bidang telekomunikasi. Dikarenakan lowongan tersebut sudah terisi, maka lamaran pekerjaan terpaksa ditolak. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas yang jawaban A. Bersama ini kami memberitahu bahwa lamaran saudara tidak dapat diterima. Kira-kira benar enggak teman-teman? Nah, kurang tepat ya. Kurang tepatnya kenapa Bu? Itu ada tulisan saudara tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Itu kata-kata yang tidak sopan ya teman-teman. Kurang sopan ya. Oke. Lanjut yang B. Lowongan pekerjaan yang saudara kehendaki tidak ada dan kebetulan belum dibutuhkan. Waduh. Kalau B ini jelas-jelas salah ya teman-teman. Wong sudah jelas PT itu mengeluarkan suatu informasi lowongan pekerjaan. Kok jawabannya lowongan pekerjaan yang saudara kehendaki tidak ada? Jadi salah ya. Oke, kita lanjut yang C. Berhubungan dengan surat saudara, maka lamaran pekerjaan saudara kami tolak sementara. Lah, ada kata-kata tolak sementara. Ini kan berarti
menyimpulkan bahwa nanti lamarannya bakal diterima di kemudian hari. Jadi koyok wong PHP ya. Jadi jawaban C itu seperti orang PHP. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Terus ada D. Sesuai dengan surat saudara, dengan ini diberitahukan bahwa lamaran saudara ditolak. Ada yang D ini kurang baku teman-teman. Sesuai dengan surat saudara, dengan ini diberitahukan. Waduh, sudah dengan ini terus ditambahi kata-kata diberitahukan. Kurang tepat ya. Jadi jawabannya kira-kira apa teman-teman? Ya, dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. Jadi jawabannya kalau didengar itu juga sopan ya teman-teman, apalagi dibaca. Lanjut. Soal yang ke-24. Kalimat yang berisi yang berisi pendapat adalah kalimat. Ayo apa? Berisi pendapat. Itu atau berisi argumen. Dibaca ya. Transportasi kereta api mempunyai keunggulan dibandingkan dengan transportasi darat yang lain. Keunggulan itu diantara lain hemat energi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan relatif lebih kecil. Selain itu, kereta api yang merupakan sarana angkutan yang lebih ekonomis baik bagi penumpang maupun barang untuk jarak jauh. Hal ini mengungkapkan oleh Kepala PJKA adalah Harian Ibu Kota. Kira-kira yang berisi pendapat apa teman-teman? Adalah yang pertama, transportasi kereta api mempunyai keunggulan dibandingkan dengan transportasi darat yang lain. Begitu. Jadi yang pertama itu adalah suatu penjabaran atau pendapat argumen seseorang atau si peneliti tersebut. Gitu. Jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, ini soal yang terakhir ya teman-teman. Kalimat yang merupakan opini adalah kalimat nomor. Nah, kata kuncinya adalah kalimat opini. Apa opini itu? Opini itu lawan dari fakta. Kalau fakta itu adalah pernyataan yang benar-benar terjadi. Lah, terus opini apa, Bu? Opini adalah pernyataan yang kebenarannya itu masih diragukan atau masih belum terjadi. Begitu, ya. Kita baca. Setelah masyarakat menjerit karena harga gabah melonjak beberapa bulan lalu, giliran petani menjerit. Harga gabah hasil panen belakangan ini turun drastis. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan peristiwa tahunan ketika terjadi panen raya pada Maret hingga Mei karena oversupply. Maka harga turun drastis. Yuk, kalimat opini. Apa? Kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah nomor 3. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan peristiwa tahunan, gitu ya. Kan kenapa kok bisa dikatakan sebagai opini? Karena kita itu tidak bisa meramal cuaca atau masa yang akan datang. Tapi kok iki wes menyimpulkan ya kalau peristiwa ini merupakan tahunan ya. Yang berhak menyimpulkan atau yang berhak mengetahui kan Tuhan ya. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3. Oke teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya ya. Nah, terima kasih juga telah mendengarkan Bu Widya. Semoga teman-teman saat ujian dilancarkan ya. Sebelum kita akhiri, saya Bu Widya memohon maaf apabila penjabaran saya tadi
ada salah-salah kata atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya di via chat atau via grup ya teman-teman. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.